Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ini adalah malam kedua di segmen kita, yaitu segmen pengemis. Nah, untuk malam ini saya sudah kedatangan bintang tamu kita. Dia masih muda, cantik, namanya Mbak Ranti ya. Nah, jadi nanti dia itu akan menceritakan pengalaman dia selama kos di salah satu kosan ya di daerah Bandung. Kan sempat diganggu oleh makhluk astral. Kita panggil langsung saja narasumber kita, Mbak Ranti. Mbak Ranti, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Saya panggilnya Mbak atau apa? Apa aja deh. Mbak aja ya? Iya. Nah, jadi Mbak Ranti ini nanti akan menceritakan pengalaman dia selama di kosan ya? Iya. Dan di kosan. sempat diganggu makhluk astral ya? Gimana, udah siap bercerita? Udah. Udah siap. Segmen pengemis kita mulai. Oke, jadi awalnya itu saya bertiga sama dua teman saya, cewek-cewek kan. Nah, yang cewek satu itu dia tuh kayak ya anak indigo lah kayak gitu kan. Oh, udah punya kelebihan? Iya, punya kelebihan sendiri gitu. Sedangkan teman saya yang satunya lagi tuh kayak emang percaya akan hal yang mistis kayak gitulah. Cuman polos juga bisa apa-apa. Iya, cuman kayak oh iya kayak gitu kak, oh iya kayak gitu kak. Nah, sedangkan saya kan tipikal logika ya, logika jadi logis kayak banget ya, iya logis ya? banget kayak misalnya ada yang ketuk, itu orang, ini Cicak, iya biar saya ngilangin rasa takut. ya ngilangin rasa takut, bukan emang nggak percaya banget tapi emang ngilangin rasa takut saya sebenarnya takut cuman nah kayak iya, gitu gitu kan. Nah habis itu tuh kita tuh bertiga tuh kumpul bertiga ya, namanya temen satu kosan kan ya. Kita kan beda-beda kamar tuh, jadi bertiga tuh kita ngobrol di kamar saya. Itu posisinya malam? Iya malam posisinya tuh pas waktu itu teh kan emang kita tuh awalnya tuh maghribnya tuh jajan gitu, jajan lah beli makan, jalan-jalan. Nah kita tuh ngobrol gak kerasa sampai jam waktu itu teh jam 1 hampir jam tengah 2-an lah gitu kan ngobrol ya. Kalau semakin malam kan biasanya kalau ngobrol tuh kayak semakin dalam lah ya kan ceritanya tuh kayak ya hal pribadi lah inilah itu kan. Nah tiba-tiba teman saya tuh kayak ceritain hal mistis kayak gitu. Yang indigo itu? Ya, yang indigo itu kan dia tuh berasal dari wilayah Banten lah. Sedangkan orang Banten kan terkenal dengan hal-hal mistis yang kuat lah, yang kayak gitu. Nah, mereka tuh pertama tuh kalau nggak salah mereka tuh bahas tentang ayahnya yang indigo itu katanya dia tuh disantet ya, sampai ayahnya tuh nggak bisa jalan, nggak bisa bicara, terus suka muntah tuh kayak muntah ada cacingnya kayak gitu. Keluar binatang? Iya keluar binatang, nggak tahu. Terus muntahnya tuh kan kalau kita muntah mungkin air lah atau makanan yang kita makan, ini muntahnya tuh kayak hitam gitu muntahnya tuh. Terus kata saya tuh udahlah jangan dilanjut lagi, cuman mereka tuh kayak kekeh iya abain loh ya. Saya tuh kayak ngomong guys jangan bahas itulah, kata saya tuh gitu. Udah malam, kita tidur aja. Terus kata mereka apa sih udah, katanya udah diam, kalau misalnya emang gak mau ikut nimbrung katanya gak usah kayak gitu. Iya. Terus kata saya teh itu kan kamar saya ya kan, jadi kata saya teh ya kalau misalnya kalian mau cerita ya di kamar masing-masing lah kayak kata saya gitu. Cuman kan itu sebagai teman jadi ya udahlah kata saya tuh enak. Iya it's fine lah, sok silahkan kata saya tuh gitu. Makin sini pembicaraan kayak semakin kayak horor kayak gitu kata saya teh. Daripada saya ya ngantuk tidur, mereka ngobrol berdua, takutnya saya Ranti kok nggak menghargain sih gitu, nggak sopan sih, apa sih dia ngusir apa gimana kan. Jadi saya tuh ya udahlah saya cuci muka sekalian, saya mau buang air kecil juga kan. Nah di posisi itu tuh kamar saya tuh kan ada di lantai 2. Nah jadi setelah tangga ini kamar saya. Jadi kamar saya tuh depanan sama tangga. Nah jadi kamar tuh per kamar tuh ada
dua baris gitu. Iya. Nah ada baris yang sini depan ini, depan tangga. Ada yang sejajar sama tangga sini. Nah di situ tuh ini kamar saya. Depan-depan kan sama kamar, jadi kamar gitu. Iya. Nah kamar saya tuh di sini yang pertama banget. Nah kamar teman saya yang suka ngikut-ngikut kayak gitu kedua di sini. Sedangkan kamar yang indigo itu paling pojok ketiga dekat kamar mandi. Nah gitu mungkin kayaknya kenapa mereka ngobrolnya di kamar saya mungkin ya emang gara-gara kan makin pojok makin serem kan ya, jadi Makin depan makin berani. nah gitu, jadi ngobrolnya di depan di kamar saya gitu di dalam. Nah saya tuh posisinya mau ke kamar mandi, otomatis kan ke belakang, jadi kamar mandinya tuh Cuma ada satu. ada dua ya. Oh jadi nggak setiap kamar punya kamar Enggak, mandi? jadi 8 kamar tuh ada 2 kamar mandi di belakang, posisinya di belakang. Jadi di belakang tuh ada kamar mandi 2, ada dapur, ada loteng ke atas. Nah loteng itu ke atas ada pintu, cuman pintunya tuh kadang padahal kan sama si bapak kosnya tuh udah dikunci kan ya, udah dikunci. Cuman kadang-kadang setiap malam tuh kayak redup gitu, redup gitu. Itu kalau kan kena angin kan Iya, mungkin banget. ya kalau misalnya berpikir logis kayak ya mungkin kena angin, tapi kayak kenapa setiap ke kamar mandi suaranya tuh redup, Dan makin serem banget. gitu, iya kedenger gitu. Tapi saya mah kan berpikirnya logika lah, udahlah ya, abaikan aja gitu. Nah saya langsung kan ke kamar mandi. Nah pas ke kamar mandinya mah nggak ada apa-apa, cuman kayak saya berpikiran nggak bakal ada apa-apa, gitu kan. Jam 1:30 juga masih banyak yang masih bangun gitu kan ya. Nah habis gitu tuh saya tuh habis cuci muka ya, intinya mah posisi udah seger gitu kan ya, nggak kayak tadi ngantuk apalah segala rupa kan. Saya tuh kembali lagi mau ke kamar, tiba-tiba pas mau ke kamar saya tuh pas abis ngelewatin yang kamar yang indigo itu, nah mau ngelewatin ke kamar yang ngikut-ngikutin itu. Nah saya tuh lihat si pintu kamarnya tuh kebuka dikit. Buka dikit. Iya. Itu maksudnya dikunci gak awalnya? Dikunci. Cuman saya kan nggak tahu, saya itu nggak tahu dikunci atau enggaknya kan awal. Terus itu teh kebuka dikit gitu. Terus kan kalau misalnya cahaya yang di dalam lebih terang, sedangkan yang di luar agak redup, pasti cahaya yang di dalam tuh keluar kan ya. Jadi kelihatan kan kalau kebuka tuh kelihatan ke sini. Nah kata saya itu, dia mau ke kamar gitu udahan ceritanya, kata saya teh gitu. Terus saya tuh kayak jalan gitu kan. Tapi nggak pastinya dia ngekos sendiri. Apa? Iya, dia tuh sendiri. Jadi saya tuh cuma ngelihat bayangan dia masuk ke kamar. Bayangan. Jadi kan kelihatan dari cahaya itu loh, cahaya kan banting sama cahaya ada bayangannya. Jadi langsung masuk gitu bayangan hitamnya tuh ikut masuk. Terus kata saya tuh pas saya ngelewat si pintu tadi jebrung gitu iya ditutup tuh kayak dia gak suka sama saya tuh. Kasar gitu. Iya kata saya tuh kenapa nih anak, kata saya tuh gitu kan. Mungkin kan debat atau dia debat atau dia merasa saya saya gitu. gak ngehargain atau gimana kan saya kayak aduh gak enak tuh kayak gimana, kata saya tuh gitu. Apa saya ada salah kan ya. Abis gitu saya tuh kayak udahlah gak apa-apa lah, kata saya tuh biarin lah kalau misalnya emang kayak gitu, udah emang anaknya kan kayak gitu kan, emang karakternya kayak gitu, ya udah gak apa-apa, besok aja saya minta maaf. Cuman yang saya tanya tuh kan dia anaknya kayak bersih ya, pembersih lah intinya kayak gitu. Saya lihat dia gak pakai sandal. Iya, sandalnya ada di kamar saya. Saya tuh kayak ngeliat ke bawah, tapi kok sandalnya gak ada gitu. Kok apa dia emang marah atau kayak gimana gitu kan. Saya tuh kayak mikir sandalnya nggak ada di kamarnya, kata saya kan biasa sandal ditaruh di depan kan. Itu sandalnya tuh ada di kamar saya gitu, ngadepnya ke kamar saya. Mungkin dia ya berpikiran logis lagi kan, mungkin dia malas atau dia keburu marah atau gimana kan.
Kata saya teh ya udahlah, saya juga gak kepikiran buat ngetok kan, ada posisi udah malam, gak mau ngebahas masalah apa lagi, udah capek kan. Saya teh ya udahlah bodo amat lah, kata saya teh terserah dia, yang penting besok siang saya minta maaf, takutnya dia ngerasa keusir atau kayak gimana kan. Saya tuh langsung gini saya teh ke mata teh, takutnya emang gimana gitu, gini saya teh mungkin penglihatan aja udahlah, kata saya udahlah capek mau tidur, kata saya gitu. Pas ini ngedengar di pintu saya, ngedengar ada yang lagi ngobrol. Jadi emang agak kedengeran kan ke pintu tuh, udah emang buka pintu langsung kamar gitu kan. Kata saya tuh yang indigo itu tuh ngobrol sama siapa kan? Kan tadi udah masuk kan? Nah itu kata saya teh, ini ngobrol sama siapa? Ya kali ngobrol sendiri kan? Kata saya teh gitu. Cuma saya teh kayak denger gini, dan emang kedengeran ngobrol gitu, kayak dia tuh kayak ngobrol kayak gini gitu kan? Ngobrol berdua. Kata saya teh, kok masih ngobrol sih, kata saya teh. Dia ngobrol sama siapa? Apa ya indigo kan bisa jadi kayak ngobrol sendiri atau apa gitu. Nah tadinya saya kayak mau ngelabrak, please jangan ngobrolin yang kayak gitu di kamar saya, misalnya kayak dia ngobrol sendiri sama sesuatu yang saya gak tahu lah intinya gitu, jangan ngobrol di kamar saya gitu, takutnya saya kenapa-napa kan dia gak bakal tanggung jawab. Nah gitu, tadinya saya mau ngelabrak itu, kayak buka pintu, pas dilihat gini 2 orang yang di dalam. Berarti yang tadi masuk? Gak tahu, itu kayak saya tuh kayak, kok masih ada 2 orang di dalam, kata saya tuh gitu. Terus teman-teman saya tuh kayak langsung gini, kenapa Ti, katanya gitu. Iya, masalahnya saya tuh di situ udah kelihatan pucet ya. Ti, kenapa, katanya gitu, muka meniruan cina dengan orang kayak gitu. Terus kata saya teh, bukannya kamu tadi masuk ke kamar ya, kata saya teh gitu. Terus kata dia teh, apa sih cenah besok mingsieunan cenah ge. Saya mah dari tadi di sini cenah ge, orang lagi ngobrol, cenah lagi ngobrolin apa sih dia tuh ya yang tentang santet gitu, cuman berhubungan sama sesuatu yang selalu gantung lah, yang selalu merangkak di tembok lah, yang kayak gitulah intinya. Terus kata saya teh, sumpah demi Allah saya ngelihat kamu masuk ke kamar, kata saya tadi gituin. Terus kata dia tuh, gak lucu Ran, katanya gitu, gak lucu, katanya gitu. Iya, terus kata saya tuh kayak gini, kalian juga tahu gitu, saya tuh kayak selalu berpikir logis kayak gitu kan. Terus kata dia tuh, tapi gak ada siapa yang jalan, katanya gitu. Posisi jam 2 gitu kan, posisi jam 2. Ya intinya udah pada tidur, kecuali kan jam 12 masih ada yang apa gitu. Nah di situ tuh posisi jam 2 kan, jam 2. Terus kata saya tuh, sumpah demi Allah saya ngelihat kamu jalan, kata saya tuh masuk ke kamar. Emang saya nggak lihat muka kamu jelas, kamu masuk ke dalam. Cuman kan saya lihat kayak dia pas masuk ke dalam, jadi tutup pintu. Kelihatan siluet sama bayangannya doang. Iya kelihatan. Jadi si punggung ininya tuh pakai baju itu kelihatan. Persis banget sama yang dipakai. Iya, masih ingat sampai sekarang bajunya tuh warna putih. Warna putih. Gaun. Enggak, waktu itu tuh dia tuh kayak pakai baju piyama kayak gitu. Piyama, iya. Dia pakai celana, cuman bajunya emang warna putih, segini selutut. Terus dia mah kan emang rambut pendek, kelihatan dia itu rambut pendek. Kelihatan ini dari belakang ke sini sama bayangannya itu kelihatan masuk gitu. Terus kata saya tuh, asli demi Allah saya ngelihat kamu. Terus kata dia tuh, dia langsung kayak gini, ini kunci saya bawa, katanya. Kalau dibawa. Iya, kalau emang kamu ngelihat saya masuk, cek sendiri, katanya. Pintu kekunci enggak, sedangkan di situ posisi saya masih di pintu, nggak masuk ke dalam, dan orang-orang itu masih pada duduk. Tapi nggak ada yang punya kunci serap atau? Nggak ada sama sekali. Dia pegang cuma pemilik kunci itu aja. Terus kata saya tuh, oke, kalau misalnya kalian nggak percaya sama saya, kan kalau aku kayak, kalau misalnya kalian nggak percaya, sok saya buktiin, saya nggak takut gitu, kata saya tuh gitu. Pas saya tuh kayak, sok sini, kata saya tuh gitu, sini lihat, kata saya tuh gitu.
tadi saya melihat ini pintu kebuka. Kamu yakin? Iya, nah, emang dilihat kebuka kan gitu kan. Terus saya tuh kayak gini, kayak gitu, takut kan. Nah, walaupun emang saya berani, tapi kan tetap di dalam hati mah kayak, aduh terus tadi siapa, aduh lemas tadi siapa gitu kan. Cuman sok saya berani, terus kata dia sok buka sendiri sama kamu kayak gitu. Terus saya tuh kayak memberaniin jalan ke depan pintu, ini tuh kayak langsung gitu kan. Yang merinding. Langsung ini tuh kayak lemas. Terus teman-teman saya tuh nggak pada berani ngikut di belakang saya. Mereka tuh diem di kamar cuma liatin gini Dari jauh. iya. Terus kata saya tuh gila nih anak, kata saya kayak oh my god beneran kalian nggak percaya gitu. Enggak, kata saya aku nggak percaya kata gitu. Sama aku deh, aku bismillah dulu. Bismillah gitu segini dikunci sampai begitu teh Emang susah. dikunci padahal itu nggak nyampe berapa menit enggak. Cuman saya di sini dan kalau misalnya emang ada yang keluar atau ada yang kunci gitu ya pasti kedengeran lah gitu. Dan saya nggak masuk ke dalam kamar kan posisinya, jadi ada di pintu gitu, di luar pintu. Jadi masih kelihatan. Iya masih kelihatan kalau misalnya ada orang yang keluar atau kayak gimana masih kelihatan lah, bayang-bayang siluetnya juga pasti kelihatan. Kata saya demi Allahnya juga saya melihat kamu masuk, kata saya gitu. Nah si anak yang kamar punya milik yang Pemilik kamar itu tuh kayak gak lucu lagi. Terus kata saya tuh silakan kalian mau percaya atau enggak juga terserah, tapi ini emang fakta gitu. Ngapain sih ngebohong kan? Ngapain sih malam-malam kayak gitu, posisi capek pengen tidur, ngapain ngebohong kan? Cuman saya tuh kayak ya udahlah terserah kalian kayak gitu. Terus saya tuh kayak balik parah, mereka tuh udah saya kasih tahu kalian jangan bahas kayak gitu malam-malam. Di situ kan posisi malam Senin, besoknya saya kuliah. Jadi kata saya tuh udah dikasih tahu gak perlu bahas-bahas kayak gitu, kata saya tuh gitu. Terus mereka tuh kayak balik marah, kamu sendiri katanya ngapain katanya ya intinya mah bahas-bahas kayak gitu malah bikin orang kayak takut katanya gitu. Iya, nah tiba-tiba kan di pinggir pintu dia tuh ada jendela. Nah saya kan di pinggirnya gitu kan ya, di pinggir, jadi ngelihatnya tuh ke sini kan. Nah jendelanya di sini, jadi pintu sini, jendela sini, saya mau belakangin jendela. Terus ada penutupnya lah intinya, gordennya gitu kan. Si gordennya tuh kayak kebuka gini tuh. Pelan. Iya pelan, kayak kebuka gitu. Jadi saya nggak lihat, cuman mereka lihat berdua itu kan mereka kayak gini. Tapi kalau misalkan kena angin itu masuk akal gak? Masalahnya dia nggak nyalain kipas angin, terus posisi lampu mati, gitu. Posisi lampu mati. Kalau misalnya emang benar-benar ada angin, masalahnya mau angin dari mana? Jendela nggak dibuka. Terus dia emang posisinya kayak nggak ada jendela keluar gitu, cuman ada jendela ke lobinya aja gitu. Jadi kalau dari ventilasi juga paling angkat ke depan doang, iya. Bukan muka ya? Iya. Yang mereka lihat tuh kayak ada tangan ngebuka gitu. Kayak tangan ngebuka. Iya, kayak ngebuka gitu kan. Tapi ngebukanya tuh kayak ngelihat kayak kalau misalnya ada gitu. Iya kayak misalnya kalau misalnya ada sesuatu gitu kan yang rame-rame kayak kalian ngelihat gitu. Kepo gitu. Apa nih gitu kan. Nah, di situ tuh saya lagi ngejelasin kan. Demi Allah saya ngelihat. Nah, mereka tuh kayak langsung ngejerit kan. Kata saya teh apa? Kata saya teh gitu kan. Apa nih, ada apa? Kata saya teh gitu. Terus kata mereka tuh, Ranti sini, Ranti katanya gitu, sini katanya gitu. Terus saya tuh kan kagetannya orangnya, saya langsung lari kan ke kamar langsung dijuluk kayak gitu kan. Tiba-tiba kan ya intinya kalau misalnya rame-rame kayak gitu kan pasti yang di kosan itu tuh kan pada ngedenger kan ya. History gitu. Iya. Abis itu tuh yang punya kosan itu tuh kan langsung nangis. Iya, nangis. Langsung gitu dia tuh. Enggak, cuman kayak dia kayaknya takut, gak tahu gimana kan. Parno. Iya, terus kata saya tuh, ada apa sih, jangan bikin kaget, kata saya tuh gitu. Terus kata dia tuh, yang indigo, karena lihat tangan, di belakang gorden, katanya buka gorden di belakang. Langsung saya tuh, gak lucu, kata saya tuh gak lucu, kata gitu. Terus kata mereka tuh,
ininya juga saya melihat. Berarti mereka berdua lihat kan? Iya, mereka berdua lihat saya. Enggak ada gara-gara membelakangi si jendela itu. Berarti bukan yang indigo dong yang lihat? Iya, ya yang itu yang nangis juga ngelihat yang tangan kayak gitu. Terus kata dia tuh, saya lihat tangan kayak gitu. Nah di situ yang pemilik kamarnya nangis gara-gara kan yang ngerasa kamarnya nggak aman kayak gini. Terus kata saya tuh, udah sekarang udah gak usah dibahas kata saya tuh. Sekarang kalian sok tidur aja di kamar saya nggak apa-apa kata saya tuh. Walaupun emang kasur satu kecil, harusnya satu orang itu kamar buat istirahat dipakai bertiga kata saya. Ya udah nggak apa-apa sok sekarang kalian tidur aja di kamar saya kata saya kayak gitu. Nyampe nanti pagi biar kalian juga tenang kayak gitu. Terus kata mereka tuh, ya udah katanya udah saya juga kalau misalnya ya yang indigo kan emang kamarnya nggak kenapa-napa. Cuman kan itu sebelahan sama kamar yang di sini. Cuman emang si pemilik kamar suka ya di kamar itu teh katanya emang sebelum cerita itu teh sebelum saya ada kejadian yang kena buka pintu itu mereka emang ceritain kamar dia. Berarti sering diganggu juga sebelumnya? Iya, jadi dia tuh ngedenger katanya kayak gini, sering ada suara kayak yang malu tiap malam ke tembok. Iya, setiap abis jam 1 malam nyampe jam 3-an itu teh sering ngedenger yang malu tuk katanya gitu. Terus emang dia berpikir positif lah. Terus kayak saling salah sama yang di sebelah yang indigo tuh nanya, kamu tuh ngapain sih tiap malam katanya ketok terus. Yang si indigo juga nyalahin, kamu yang sering yang ngetok terus tiap malam katanya gitu. Jadi saling tuduh. Iya, nah pas abis kejadian itu saya langsung buka pintu katanya. Langsung saya tuh bahas ada yang masuk ke kamar kamu gitu. Tapi sebelumnya pernah bercerita gak sih kalau pernah ditampakin langsung gitu? Enggak sih, cuman kayak sekolah banget kayak ada barang yang pindah. Ada yang geser sendiri gitu. Cuman kan ya namanya kosong sendiri kan harus nyaman-nyamanin. Terus kata saya tuh, oh ya udahlah nggak usah dibahas lagi kata saya tuh. Kalau misalnya mau bahas yang kayak gitu mendingan siang bolong kata saya kayak gitu. Jangan sekarang malam udah mau istirahat malam-malam Pak. Takutnya saya juga halusinasi atau gimana. Terus tapi kalau misalnya berpikir logis kembali gitu kan ya, masa sih habis cuci muka berhalusinasi gitu kan ya. Di posisi itu tuh saya belum tidur gitu, masih gini, cuman kayak pengen tidur gitu. Tapi udah cuci muka, udah sikat gigi kayak udah gini lagi, kok bisa sih kayak gitu kan. Kalau ilusi optik ya mungkin. Iya, gak mungkin banget. Masalahnya kayak ada sesuatu barang yang pindah gitu. Iya, terus kata saya tuh, udahlah lanjut besok aja kata saya. Terus saya juga udah capek. Terus kata mereka tuh ya udahlah katanya gak usah bahas lagi, saya juga udah capek. Yang nangis itu katanya udah capek, saya juga katanya. Mungkin siang bolong saya bahas sama ibunya atau apanya. Kata saya tuh ya udah langsung pada tidur semua. Nah di situ tuh kayak ya jam 2:30 mungkin posisi jam 3 baru pada tidur semua gitu. Baru pada tidur, bangun jam 6. Terus kayak mereka tuh nggak mau keluar kamar saya. Takut. Iya, pada takut. Padahal di situ udah saya buka jendela kamar saya juga kan. Saya tuh punya 2 jendela sama beda sama yang 2 itu. Saya ada jendela buat keluarnya gitu ke luar. Jadi saya bukain jendela udah terang kata saya gitu. Terus kata mereka saya nggak mau, nanti tunggu siang nunggu matahari ada. Masalahnya walaupun siang lampu dimatiin jadi gelap. Oh iya. Gitu gara-gara nggak ada ventilasi masuk, gak tau lah kayak gitu intinya. Tapi sudah kejadian itu ada gangguan lagi gak ke mereka? Nah, gak tahu sih, mungkin hal yang mistis itu kayak si makhluknya tuh gak tahu nggak suka sama saya atau gak tahu kenapa. Mungkin gara-gara saya bilang saya ya intinya saya nggak percaya hal mistis kayak gitu kan ya. Jadi mungkin kayak dia tuh kayak nih
saya tuh ada gitu mungkin Buktiin ya eksistensi. saya tuh ada, kamu tuh kalau misalnya kamu gak percaya saya tuh ada gitu, cuman kamu emang nutup diri aja buat kamu gak tahu kayak Ya, gitu benar-benar. gitu kan mungkin. Nah dari hal kejadian itu tuh kayak saya tuh kayak ya saya percaya kalian ada, cuman kenapa saya selalu berpikir logis itu tuh buat Nutupin rasa takut. nutupin rasa takut saya gitu. Iya. Saya tahu gitu dalam hati saya tuh kayak kalian tuh emang ada, cuman saya tuh kayak udah jangan, udah jangan gitu. Saya tuh kayak udah jangan takutnya. Jadi pulangnya kayak logis kayak gitu. Terus abis kejadian itu tuh kan emang pagi sampai siang sampai selanjutnya tuh emang nggak ada kejadian apa-apa lagi kan. Dari pihak ibu kos sama bapak kosnya juga udah bahas emang nggak ada apa-apa katanya kayak gitu kan. Terus kata saya tuh ya udahlah kalau emang nggak ada apa-apa. Emang sih niatnya yang pemilik kamar itu tuh asalnya mau pindah, cuman kata saya tuh kamu pindah sendiri, yakin kuat sendiri kata saya gitu. Kalau misalnya kita bertiga kan masih bisa Bareng. takut bareng gitu kan, sedangkan kalau misalnya dia pindah rumah, pindah kosan, kalau misalnya ada sesuatu yang emang ngikutin si pemilik kamar gitu, gimana kata saya gitu. Terus kata dia tuh iya juga sih katanya gitu, ya udahlah saya masih di sini aja ngikut kalian katanya gitu. Terus kata saya udah makanya ikut saja. Terus kata abis kejadian itu sehari 2 hari tiba-tiba si Indigo itu pulang nggak ada kabar sama sekali. Juga ngasih tahu dulu. Iya, tiba-tiba dia tuh kayak gini. Kita kan suka istirahat, cuman emang kalau misalnya ada yang jalan gitu jarang kedengar kan. Iya. Kita lagi kelas, tiba-tiba dia ngechat di grup, guys, aku pulang duluan ya. Dia udah di kereta jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Iya, udah ada di kereta. Aku mau pulang ke Banten kayak gitu. Tanpa ada, kan harusnya pamitan lah, Iya. apalah kan. Guys nanti misalnya jam 7 udah bangun, guys nanti aku mau pulang jam 10 gini-gini ya. Mungkin kan kita antar ke depan atau kemana gitu kan. Ini enggak. Dia langsung kayak, guys aku pulang jam 10 nggak tahu kapan balik lagi. Nyampe sekarang nggak pernah balik lagi. Dia nggak cerita pulang. Nggak cerita sama sekali. Sampai sekarang belum. Iya. Kayak dia tuh pulang, emang satu kontak kan bisa ngeliat status, cuman dia tuh nggak ada kabar sama sekali tuh kayak misalnya, guys aku mau pulang tanggal segini ke Bandung atau ke gimana gitu. Enggak. Dia tuh kayak pulang ya pulang, plus langsung di grup tuh gak ada sama sekali dia tuh. Iya. Nyampe sekarang itu kejadian udah lama banget, nyampe sekarang dia belum pulang ke kosan. Berarti kuliahnya nggak dilanjut. Enggak, kok kuliah kan online. Iya. Iya, jadi masih bisa pakai laptop gitu. Terus dia nggak ikutan organisasi sama sekali, jadi ya mungkin bisa di rumah kan. Nggak tahu mungkin dia nggak ada biaya buat pulang lagi ke Bandung. Cuman kalau misalnya emang nggak ada biaya, yang saya pikir tuh, tapi kan dia bayar kos. Iya benar. Itu kos yang kosong tuh dia bayar. Bayar. Iya. Tapi nggak ditempatin sama sekali. Nah, Iya. sekarang. Terus yang saya tahu, yang dari yang ngikut-ngikut itu kan, yang pemilik kamar itu, dia ngelihat si kasur yang indigo itu ditempelin ke tembok. Ditempel ke tembok. Iya, Dari kaca dia lihat. iya dari kaca. Jadi ada kaca sedikit bolong gitu kan ya. Dia tuh ngelihat si kasur kan kasurnya tuh kasur Lipat. iya, enggak kasur spring bed kayak gitu. Terus ada 2 kan kasur tuh, jadi ada yang keras, ada yang empuk gitu kan. Dua-duanya diginiin, ditempelin ke tembok. Gak tahu alasannya tuh apa. Padahal kita juga kalau bisa pulang ya biasa aja lah gitu kan. Tinggal Yang penting aja. yang penting bersih kan gitu, pulang bersih. Ini dia nggak tahu, kayak ditempelin ke tembok kayak aneh gitu. Di barang-barang pribadi itu masih ada. Ada nyampe ya barang-barang kayak teko ini masih ada. Terus dia juga bilang kalau ditanyakan, kamu kapan mau pulang lagi ke Bandung? Nggak tahu misalnya itu. Terus kata dia tuh nggak tahu, kayak gitu, hehe, nanti lagi aja. Jadi nutup diri. dia mau Iya. cerita. Terus kata aku teh, coba kamu teh cerita kalau ada apa-apa. Kita kan teman sekosan, teman satu kampus ya, kali kamu nggak mau cerita.
Gak ada apa-apa katanya gitu, cuman aku lagi pengen pulang aja, katanya lagi pengen healing selama 3 semester nggak pulang-pulang. 3 semester. Sedangkan kosan dibayar terus, aneh kan, ngapain bayar kosan doang kosong? Padahal gak ditempatin deh. Iya, terus kata saya tuh, ya udahlah terserah kalian lah, kata saya tuh. Kalau misalnya emang mau ngubungin juga, udah amat lah, terserah, kata saya tuh gitu. Terus abis kejadian itu teh, saya sering mimpi. Gak tahu mimpi, gak tahu emang kenyataan. Kadang kan kalau misalnya kita tidur gini ketuk kan kedenger asli ya, sama kedenger dalam mimpi itu kan sama ya. Nah kan posisi kasur saya tuh gini, ini jendela yang ngadep keluar, bukan yang deket pintu. Nah ini kasur saya. Nah jadi saya tuh kayak tidur kan, kepala saya di sini di bawah jendela. Iya, jendela. Saya tuh kayak tidur, terus kayak tiap malam tuh ada yang ketuk-ketuk jendela, kayak 3 kali tuk gitu. Kencang kali. Iya, kayak tuk. Gila. Nanti teh semenit kemudian tuk. Gila. Terus kata saya tuh langsung apa tuh? Gitu. Kan kadang langsung bangun kan, kayak kaget apa tuh gitu. Apa mimpi? Apa yang benar gitu kan? Saya nggak tahu. Itu tuh hampir kayak tiap minggu sekali, kadang hampir tiap hari juga ada suara kayak gitu kan. Cuman saya berpikir mungkin terus kayak orang iseng ya kali tangannya panjang. Itu kan di lantai 2 ya kali tangan aja. Gak kebayang kan. Dan kata saya kayak kepikiran, kalau emang ada makhluk yang tangannya panjang kayak gimana gitu kan, dia ngetuk jendela. Aduh, kata saya tuh, bisa nggak sih makhluk tuh pada diem gitu? Kalian kalau emang mau di kamar saya silakan, tapi jangan ngeganggu. Saya juga gak bakal ngeganggu kalian gitu. Istilahnya masing-masing. Iya, masing-masing, kalian di alam kalian masing-masing, saya di alam saya masing-masing gitu kan ya. Saya pikiran ya kali gitu ada tangan panjang gitu. Terus kalau misalnya emang dari kamar sebelah, ya kali gini. Itu sampai sekarang tahu gak sih penyebabnya apa? Nah, waktu itu teh saya pernah nanya kan ke ibu kosnya tuh. Saya nanya, Bu, saya sering banget gitu. Kalau misalnya sekali 2 kali saya it's fine, gak apa-apa. Cuman pas beberapa kali gitu, sampai bulan-bulan saya kayak tiap tidur tuh gak tenang kan. Siangnya saya beraniin cerita kayak gini, Bu, dari awal kayak gini. Nah, si ibu tuh ternyata cerita. Kan kampus saya tuh depannya tuh ada sungai. Nah, habis dari sungai ini kosan saya. Jadi kosan saya tuh ini kosan saya, ini sungai, ini kampus saya gitu kan. Nah dulu tuh pernah cerita kayak gini. Jadi di ujung sungai itu kan ada taman makam gitu. Jadi makam gitu ya. Nah waktu itu tuh hujan deras. Nah hujan deras tuh kayaknya longsor. Jadi ada 1 makam 2 makam waktu itu tuh ada yang masih utuh, masih baru gitu waktu pagi dimakamin. Nah jadi sore-sorenya tuh longsor. Jadi si tanah longsornya tuh yang makam-makamnya itu ke bawah sama arus sungai, ngelewat ke situ, ngelewat ke kosan saya lah intinya gitu kan ya. Nah kan namanya hujan, siapa sih yang mau keluar kan? Jadi nggak pada tahu bahwa itu longsor gitu. Nah tiba-tiba banjir meluap. Cuman emang kosan bawah emang kerendam banjir, cuman kosan atas enggak kayak gitu. Habis gitu tuh malam-malam kayak mati lampu kan. Ya udahlah kalau mati lampu ya pada tidur ya mau ngapain lagi. Tiba-tiba pagi-pagi ada ngejerit di belakang, histeris. Ibu-ibu ya kayak gimana sih ibu-ibu kan ya, ibu pasti pada gitu kan. Ternyata jenazah yang kebawa arus sungai itu. Jadi si jenazah itu ada yang masih utuh, ada yang udah cuma tinggal kakinya aja, ada yang cuma tinggal kepalanya aja, kepalanya aja keselap sama batu. Udah nyangkut. Iya, pada nyangkut. Terus
emang nggak 1, 2, 3 gitu, hampir ada 17, 18. Ya tahu sih, ada yang udah kain kapannya robek lah, ada yang udah hitam banget gitu kan ya. Hancur juga. Banyak jenisnya katanya gitu. Nah, terus abis gitu tuh Itu posisi nyambutnya dekat sama kosan. deket banget. Terus nggak tahu, mungkin ada tangan yang masuk ke kosan, nggak tahu gitu kan. Cuman kayak langsung kan pada manggil polisi, langsung itu pada turun tangan, ambulan itu posisi langsung disegel sama ini polisi. Garis. Iya, Garis lain. iya yang kayak gitu langsung digariskan. Terus itu tuh langsung yang giniin si mayat-mayatnya kan. Itu yang ditemuin ada berapa? Nggak kebayang itu baunya. Banyak yang ditemuin. Banyak banget, hampir 30. Hampir itu tuh bagian dekat kosan saya. Belum yang bagian sana. Itu kejadian sebelum Saya ngekos, kalau nggak salah itu tahun 2019 2018. Saya ngekos kos 2020. itu yang hampir 2 tahun. Iya, 2 tahun. Berarti tidak terlalu lama. Iya, nggak terlalu lama di situ. Cuman kata ibu tuh emang waktu itu tuh ada 1 kain masuk ke kosan. 1 kain kapan? Iya, 1 kain kapan. Itu kosan bawah. Iya, kosan bawah. Cuman kosan bawah itu sejajar sama kosan saya. Tapi kosan yang bawah sering ganggu juga gitu. Iya, Sering bang. Nah, jadi kosan yang bawah ceritanya sering ngedengar saya ganti-ganti posisi kamar tidur. Oh iya. Suara kayak seret-seret Pindah-pindah bangku barang. gitu. Terus sering ngedengar suara langkah kaki saya gini-gini. Iya benar. Kalau tingkatan atas kan. Tiap malam. Sedangkan saya tiap malam tidur kan. Cuman emang yang bawah katanya, tolonglah katanya jangan berisik. Jangan pindah-pindah barang malam-malam, katanya ngapain sih? Kata saya kapan saya pindah-pindah. Dari awal saya pindah nggak pernah saya pindahin tuh barang. Kata saya gitu. Mungkin saya sapu-sapu juga pagi. Terus saya tanya ngapain saya pindah-pindah barang? Enggak, cina saya sering ngedengar cina kamu pindahin barang. Karena berisik banget tuh gitu. Sedangkan yang bawah kan orang Batak pasti agak keras kan ya. Kata saya tuh, ya maaf, kata saya tuh, tapi kalau boleh saya jujur, saya nggak pernah pindahin barang, kata saya tuh gitu. Berarti yang ngalamin gangguan bukan kosan atas doang. Bukan kosan atas Tapi hampir aja, semua. hampir semua kosan. Ya setiap kamar punya Cerita bisnis. masing-masing kayak gitu. Terus kata saya, ya udahlah terserah. Nah kata si ibu tuh emang ada 1 kain yang keselip di kasur yang bawah. Tanya kan waktu itu jangankan mau pindahin kasur kan, namanya juga banjir pasti langsung pada naik ke atas atau langsung keluar ke atas sana kan. Nah emang pas waktu pembersihan tuh ada 1 kain udah kotor, jadi keselap di bawah, jadi ada kan tumpuan gitu kan, keselap ke bawah itu. Terus pas diambil atau ada sisa gak tahu apa, mungkin tanah, mungkin apanya. Jadi itu tuh nggak bareng pembersihan sama yang waktu polisi itu, jadi itu dibersihin masing-masing gitu loh. Nah si kain itu tuh ya namanya orang nggak tahu kan, dibakar. Iya, langsung bakar, nggak ada rencana apa-apa, dan nggak tahu kan, dikira cuman kain biasa, ternyata itu kain kapan kan. Kira olah apa? Iya, kira olah atau baju atau apa kan, gitu. Terus katanya ya mungkin itu bagian tangan atau apa ngeganggu ke kosan atas, katanya gitu. Terus kata saya tuh, kenapa sih harus kosan saya yang diganggu gitu? Saya tuh apa sih namanya, kalian mau ada atau enggak juga terserah gitu, saya nggak peduli gitu. Ngapain sih kalian harus ngeganggu saya gitu? Jadi saya sebel itu ya itunya gitu, ngapain sih harus ngeganggu saya gitu. Sampai sekarang masih di kosan? Masih ngekos di sana, cuman sekarang tuh kayak kalau misalnya ada kertak di meja nih, saya suka beraniin lihat. Beraniin? Iya. Tapi sempat gak direkam atau? Nah pas waktu itu pernah ada
malam-malam nggak malam sih, kejadiannya tuh pas azan maghrib. Saya tuh kan waktu itu kayak ya ada bareng sama teman saya, cuman bukan yang indigo itu. Sekarang bertiganya tuh kayak yang pemilik kamar yang itu sama teman saya yang satunya lagi itu anak santri kan, anak santri gitu. Nah posisinya tuh mereka di kasur saya, sedangkan saya di meja. Nah mejanya tuh di depan jendela gitu. Nah iya, jadi kan ada kursinya juga. Nah saya posisi di situ, jangan kan ya saya mau ngeliat gimana cantiknya saya kayak gimana kan, nyari angel yang bagus. Saya tuh kayak foto, tiba-tiba kayak emang pengen ngebelakangin jendela. Nah posisinya jendelanya tuh lagi tutup, kebuka, jendelanya tuh kebuka. Cuman masih maghrib kata saya gitu. Cuman saya nggak ingat bahwa kalau misalnya foto pakai blitz itu bakal ada sesuatu yang kelihatan sama kamera gitu. Cuman di situ pakai blitz kata saya tuh pasti lebih bagus, lebih terang. Pas saya foto, ya foto lah banyak lah, biasalah cewek kan pasti ngeliat banyak foto yang di pos 1 kata gitu. Nah ada satu foto saya tuh kayak ngeliat gini, apa nih, ada cahaya di belakang. Jadi saya foto kan gini. Nah di sini tuh kayak ada cahaya, dua cahaya gini, dua cahaya gini. Soalnya saya berpikiran mungkin itu efek dari blitznya kan, pantulan dari cahaya. Kata saya pantulan dari cahaya. Pas saya zoom, kenapa di belakang saya tuh kayak ada muka? Padahal di samping jendela itu tembok itu tuh nggak ada pohon, nggak ada apa. Itu belakang ya saya buka tuh nggak ada pemandangan sama sekali. Kalau lampu dari luar juga nggak mungkin, masalahnya itu kan gang tuh kecil, nggak ada lampunya sama sekali. Sedangkan gang itu gang buntu, jadi cuman ada satu rumah udah. Kalau misalnya masuk ke gang itu cuman ya yang pemilik rumah itu gitu, nggak ada rumah-rumah yang lain gitu. Emang udah ditulisin di situnya juga gang buntu gitu. Kalau misalnya kepikiran misalnya ini Maya, ada orang yang emang iseng berdiri di situ, posisi lantai 2, siapa yang berdiri di situ? Itu tembok belakang ini. Iya, itu tuh tembok ya emang tembok, gak ada kaca, gak ada apa-apa, emang tembok belakang gitu. Jadi rumahnya tuh gini. Nah ini di sini saya tuh apa nih? Terus saya tuh kayak ngezoom gitu, ada muka. Saya langsung gitu ngelihat jendela. Astagfirullah kata saya tuh, azan, jendela nggak ditutup kata saya tuh gitu. Langsung saya tutup pakai gorden juga. Saya langsung diem. Terus anak-anak kayak lihat saya tuh ini teh kayak gini dah, mata tuh kayak gitu tak. Sedangkan saya lagi ngelihat ke HP. Terus bibir putih. Iya, kayak pucet gitu, hitam putih kayak gitulah intinya. Ini kayak langsung putih, ini tuh kayak mati kayak gimana sih? Tapi mata gitu dah. Mata tuh kayak ngeliat sini. Kayak orang narik kecap kayak gimana sih? Iya, narik kecap. Terus mereka tuh kayak pada ngejerit, terus saya tuh apa kata saya kayak gitu. Kenapa kamu ini mata? Terus bibir pucat kata gitu. Terus kata saya, pucat kata gitu. Sedangkan di situ kan namanya foto-foto pasti pakai lipstick lah. Merah bibir saya. Pas dilihat ke kamera, kok jadi putih kata saya tuh. Padahal di kamera ini masih merah. Itu udah kena efek? Enggak sama sekali kata saya tuh. Saya mau ngasih tahu, cuman bakal permasalahan gak sih malam-malam kata saya gitu. Tapi saya berusaha, guys mau bilang, tapi kalian jangan marah kata saya. Jangan takut, jangan kaget kata saya gitu. Apa katanya? Coba lihat kata saya tuh gitu. Ngasih HP saya, lihat foto saya. Ya mereka tuh kayak apa nih, foto apa katanya gitu. Terus pas mereka lihat kan ada muka kayak gitu. Pas di zoom? Iya, pas di zoom. Terus yang pemilik kamar emang lihatnya satu muka kan. Yang anak santri melihat 3 muka. Oh jadi beda-beda ya? Iya,
Jadi si mata ada katanya yang ngadep ke, kan saya pegang kamera gini, ada yang ngadep ke saya gini, ada yang lagi gini. Yang ikut selfie ada yang ngeliatin. Iya, terus ada yang mukanya rata, cuman ada mata sebet-sebet gitu. Iya, terus ada di sini satu katanya. Jadi kan saya gini, ada di sini satu. Kan kalau di sini kan ke apa ada pagernya juga mungkin kan. Di sini juga ada. Lagi gini kan, lagi ngeliatin saya. Terus kata saya tuh, please lah kalian jangan bikin takut. Kamu yang masih sendiri. Ya, Mungkin gak tahu sih anak santri kan kebanyakan ya, sedikit gitu, peka. sedikit tahu kan tentang kayak gitu. Terus kata saya tuh apa ini kata saya tuh. Terus kata ya saya juga nggak ngasih tahu ke dia juga kan, saya ngasih tahu ke kakak saya ngasih tahu ke orang-orang terdekat saya terlebih dahulu kan, takutnya saya dibilang itu efek, itu ini. Sedangkan saya kan punya kakak yang tahu hal bisnis kayak gitu kan, saya ngasih tahu. Terus tanggapannya? Kata dia katanya, kamu katanya di kamar mandi, ya intinya mah hal-hal kan itu kosan wanita kan ya. Ada sesuatu yang janggal nggak katanya di kamar mandi kata gitu. Apa urusannya sama kamar mandi kata saya teh gitu kan. Padahal di ini depan. di jendela sedangkan jendela luar kata saya gitu. Apa hubungannya sama kamar mandi kata saya teh gitu. Ya saya nanya kata kakak saya tuh ada nggak ya hal yang janggal katanya gitu. Nah mereka tuh sering buang pembalut di depan kloset. Jadi di depan, iya di depan kloset tuh kan ada satu apa namanya itu tong sampah. Nah dibuangnya tuh nggak kayak misalnya diplastikin hitam loh, jangan sampai kelihatan kan sama orang lain. Ini kayak cuma buang di situ. Jadi si darah tuh kelihatan. Terus di temboknya yang si indigo itu di kan yang kamar mandi tuh ngadep si tembok yang indigo itu kan. Nah yang tembok indigo itu tuh banyak celana dalam si non muslim itu digantung. Jadi habis nyuci malam gantung di situ, gantung. Jadi setiap kamar itu ya kalau emang ngeliat tuh kayak ngeliat celana dalam gitu. Nggak tahu apa alasannya, emang mereka naruhnya kayak gitu, kata saya tuh dijelasin kayak gitu. Nah terus kata kakak saya tuh itu penyebabnya katanya, kalian jorok katanya, kalian kurang bersih. Nah katanya kayak gitu. Terus kata saya apa hubungannya sama yang di jendela, katanya emang yang kayak gitu tuh mau dimanapun ya emang ada katanya gitu, apalagi kepancing sama bau darah atau bau apa kan ya. Terus kata saya tuh kenapa sih harus saya yang kena, padahal di situ kayak ya saya emang nggak terlalu beriman lah, tapi kan setidaknya kayak 5 waktu saya kerjakan, terus setiap malam Jumat saya ngaji, saya yasin, saya berdoa selalu kan. Kenapa harus saya yang ditampakinya, kenapa harus saya gitu? Bukan yang lain yang... Kenapa enggak yang teman saya itu yang pemilik kamar itu jarang sholat atau jarang ngaji, kenapa nggak ke dia? Kenapa harus saya gitu kan yang kenanya, kenapa harus saya? Nah dibilangin mungkin itu ada pesan tersendiri biar saya gitu ngasih tahu biar yang pemilik kamar-kamar yang lainnya ngejaga kebersihan. Mungkin ada kayak pengen ngasih pesan ke saya gitu lewat saya. Jadi mungkin kebetulan saya lagi selfie deket kaca, deket jendela gitu, maghrib. Emang itu teh posisi abis hujan maghrib gini, terus saya pakai bleach. Mungkin emang lagi kebetulan, terus dia ngasih tahu dengan cara dari kakak saya bilangnya kayak gitu. Mungkin dia ngasih tahu kayak gini. Terus kata saya gini, dia mengganggu enggak? Kalau dia mengganggu saya nggak mau, saya bakalan pindah, kata saya gitu. Terus katanya enggak, dia cuma kayak pengen ngasih tahu saya aja gitu. Buat yang lainnya gini. Oh kata saya kayak gitu. Kalau misalnya dia mengganggu, katanya
ya sama kakak saya juga gak bakalan lah sih Iya. masih ada yang ngejagain saya juga kan. Udah, nah habis itu tuh udah dari situ saya bilang ke teman-teman kosan yang lain, yang atas, yang bawah, sama ibu kos bapak kosnya saya kasih tahu tentang kejadian yang kayak gitu. Terus saya jelasin yang kata kakak saya harus gini saya jelasin. Terus kata, nah sehabis itu nggak ada lagi uang pembalut di situ lagi, atau enggak ya diplastikin, atau enggak langsung dibuang ke belakang. Iya. Terus katanya ya bersyukurlah sekarang mah nggak terlalu, nggak kayak awal-awal kayak iman tuh di ini banget diuji banget, kayak aduh pengen pulang kayak gitu. Cuman kalau pulang kuliah di sini gimana, kata saya tuh harus kuat. Nah, sampai sekarang kayak cuman hal-hal dikit-dikit ya, ketok-ketok. Saya lihat apa tuh, oh cicak, kata saya tuh langsung saya bubuk. Walaupun itu tengah malam, saya pasti kayak ngelihat misalnya di pintu ada kresek gitu kan. Saya lihat di jendela pertama, berani saya gitu. Lihat kucing lagi ngebersihin dirinya, lagi jilat-jilat nempel ke tembok saya, ke pintu, jadi kedengeran kan kresek gitu. Kayak suara. Jadi sekarang mah kayak sering dilihat apa. Lebih berani gitu ya? Iya, makin kesini nggak terlalu sering banget gitu ada sesuatu yang hal kayak gitu ya. Karena udah biasa juga. Iya, udah biasa juga kayak gitu. Ya untungnya lah kayak punya kakak yang paham yang kayak gitu. Sedangkan saya kan sebagai adiknya kayak apa sih yang kayak gitu, apa sih kayak gitu. Berlawanan. Iya, berlawanan banget. Cuman emang kalau misalnya ada yang kayak gitu ya pasti nanyanya kan ke kakak juga kan. Nanya ke saya, ya bersyukurlah punya kakak yang bisa tahu hal yang kayak gitu. Padahal posisinya tuh jauh gitu. Saya di Bandung, kakak saya di rumah. Kayak kok bisa sih dia tahu ada sesuatu hal di kamar mandi gitu. Sedangkan di situ tuh kakak saya nggak pernah sama sekali ke kosan saya tuh. Nggak pernah. Jadi nggak tahu kondisinya seperti apa. Nggak tahu kondisi kayak gimana, nggak tahu. Cuman emang pas waktu ngantar saya pindah kosan, ya pindah ke kosan itu, cuman ke kamar saya aja gitu, nggak ikut ke kamar mandinya, nggak lihat ke belakang mana, nggak, cuman nyampe kosan. Terus kosan saya kan di depan. Kok bisa sih tahu ada sesuatu di belakang gitu kan? Nah di situ tuh kayak, oh ternyata ya yang horor mistis tuh hal kayak gitu ada ya? Ada gitu, bisa ada buktinya gitu, dilihat dari kakak saya, dilihat dari penampakan emang ada gitu. Makanya sekarang kayak ya open minded, kayak saya buka pikiran, oh ternyata hal yang kayak gitu tuh emang ada. Jadi jangan berubah saya persepsi. Nah iya, jangan saya tuh kayak nutup banget tentang hal kayak gitu tuh, jangan ini aja juga jangan. Jadi emang yang nggak percaya hal yang kayak gitu emang ada gitu. Cuman ya kalau kalian emang kayak cuman buat nutupin diri buat nggak takut mah ya nggak apa-apa. Cuman emang kalian harus percaya bahwa yang kayak gitu tuh emang ada gitu. Nah mungkin segitu aja ceritanya. Buat kalian juga yang mau jadi narasumber untuk di segmen pengemis ini, kalian bisa DM langsung di @rejuansa793.